Tahu nggak sih, ada beberapa alasan kenapa rem kalian itu tidak bisa bekerja dengan baik ya, alias tidak maksimal. Hai guys, aku Andrea Farens. Jadi di video kali ini kita bakalan membahas kenapa pengereman kalian itu bisa kurang maksimal. Dalam arti ya, aku lebih bahas itu lebih ke kampas remnya. Karena sebelumnya aku sudah pernah bahas soal master rem, kaliper, brake hose atau selang rem, dan juga cakram. Dan kali ini kita bakal bahas soal kampas rem. Pembahasan kampas rem di video ini aku lebih ke pemakaian sehari-hari, dimana bukan dari bahannya ya, karena nanti kalau masalah bahan itu aku bakal bahas di video lain. Sebenarnya kenapa sih kampas rem kalian itu bisa cepat habis dan bisa tidak bekerja dengan maksimal? Ada beberapa poinnya. Yang pertama adalah kalian menggunakan kampas yang imitasi. Ya udah, itu sudah pasti ya, jadi nggak usah didebatin lagi. Yang kedua adalah kalian punya kebiasaan jari kalian ini selalu menempel di tuas rem, sehingga kalian itu secara tidak sadar itu kayak narik tuas rem ya, entah yang kiri entah yang kanan, tapi kebanyakan sih yang kiri, karena yang kiri kan tidak ada muter gas. Kebanyakan yang sebelah kiri itu ya seperti ini ya, pokoknya nempel terus lah pokoknya ya, dan secara tidak sadar terus-terusan menekan. Nah, itu yang cepat bikin haus ya, atau cepat habis. Yang ketiga adalah kalian sering banget yang namanya hard braking atau late braking ya, dimana ya kalian itu kayak ngebut nih. Nah, harusnya mungkin dari beberapa jarak ya, mungkin 100 meter tuh kalian sudah mulai nyicil ngeremnya, tapi kalian itu tuh mungkin dari 50 meter atau mungkin 20 meter tuh kalian baru ngerem. Jadi kan hard braking atau late braking, nah itu yang cepet bikin kampas kalian itu habis. Lalu bagaimana supaya bisa tetap awet atau jangka waktu pemakaiannya cukup panjang? Ya, sudah pasti yang pertama adalah kalian gunakan yang original bikinan dari pabrikan sesuai dengan motornya ya. Atau kalian bisa menggunakan yang tipe aftermarket atau yang brand di luar dealer. Contohnya ya banyak sih ya, ada TDR, ada Bendik, ada Elik, ada Vaito, dan masih banyak lagi merek-merek lainnya. Yang kedua adalah hindari jari kalian ini selalu berada di tuas rem ya, karena ya seperti yang aku bilang tadi itu ya, kebanyakan kalian tuh nggak sadar jadi neken terus gitu loh. Kecuali kalian itu punya kesadaran sendiri ya, dimana ya memang kalian cuman nempelin doang untuk sebagai jaga-jaga gitu loh. Nah, contohnya kayak aku ya, aku tuh biasanya yang kiri ini sering banget namanya nempel di tuas rem belakang, tapi tidak menekan terus-terusan ya selama perjalanan. Hanya aku tekan ketika memang diperlukan saat mengerem. Tapi kalau misalnya nggak, ya udah cuma nempel doang gitu loh. Ya itu sebenarnya sih nggak bagus sebenarnya ya. Taman kalau kalian punya kesadaran sendiri ya harusnya sih nggak begitu bermasalah. Tapi kalau kalian yang cara nggak sadar terus-terus menekan ya cepet habis itu kampas. Yang ketiga adalah hindari pengereman late braking atau hard braking ya, kecuali kalau memang ya ada keperluan yang mendadak atau situasi yang mengharuskan kalian hard braking atau late braking ya sudah gitu loh teman. Kalau situasinya normal, rem pada titik yang tepat, pokoknya jangan sampai hard braking, jadi dicicil aja ngeremnya. Yang keempat adalah pastikan antara rem depan dan rem belakang itu kombinasinya sudah cukup enak, dan jika dirasa perlu silahkan upgrade pengereman kalian. Nah, kalau kalian yang perlu dengan upgrade pengereman itu kalian bisa nonton linknya di kolom description, itu gampang banget untuk upgrade pengereman. Ada satu jalur khusus yang menurutku perlu kalian ketahui untuk teknik mengeremnya, yaitu jalan turunan. Nah, aku yakin banget beberapa dari kalian itu kurang tahu tentang pengereman yang benar saat turunan. Jadinya aku bakal ngasih tahu sekarang. Ketika kalian menghadapi jalan turunan, gunakanlah
rem depan dan belakang secara bergantian. Dan pastikan laju kendaraan kalian itu tidak ngebut. Pokoknya dibuat sesantai mungkin. Tujuannya apa? Supaya menghindari panas yang berlebih di pengereman kalian. Karena pengereman yang terlalu panas itu bisa membuat rem kalian malahan tidak bisa berfungsi dengan baik. Walaupun kalian itu sudah upgrade pengeremannya kalian, tapi kalau terlalu panas, ya tidak berfungsi dengan semestinya. Nah, pasti bakal ada pertanyaan seperti ini. Gimana kalau jalan turunan itu cukup panjang sampai ke tempat tujuan? Nah, kalian bisa gunakan teknik pengereman yang aku sebutkan tadi, yaitu secara bergiliran antara di depan dan di belakang. Tapi kalau misalnya sudah tidak bisa mengerem dengan maksimal, kalian bisa istirahat dulu ya. Kalian bisa minggir dulu, kemudian diamkan motor kalian ya, supaya pengereman kalian itu bisa berangsur menjadi lebih dingin. Perlu kalian ketahui, pada saat kalian istirahat atau kalian berhenti ya, jangan sekali-sekali siram air di pengereman kalian. Lebih baik kalian diamkan dan tunggu hingga proses pendinginannya itu benar-benar alami. Kok begitu? Karena kalau pada saat kondisinya masih panas dan kalian siram dengan air dengan harapan bisa lebih dingin lebih cepat, ya memang bisa lebih dingin lebih cepat ya prosesnya. Tapi itu bakalan memperburuk kondisi pengereman kalian. Jadi kalau kalian mau siram pengeremannya kalian itu dengan tujuan untuk membersihkan ya, karena mungkin kena kotoran selama perjalanan, itu bisa ditunggu sampai kondisinya sudah cukup dingin ya, atau setidaknya kalian bisa pegang dengan tangan kalian ya, walaupun mungkin masih ada hangat-hangatnya. Tapi ya kalau masih dipegang dengan tangan itu sudah bisa, ya bisa kok disiram dengan air. Tapi pastikanlah airnya itu bersih ya, dan tidak ada campuran kotoran lain. Janganlah kalian ambil tuh dari got atau dari mana tuh ya, kalau bisa pakai air mineral. Lalu aku bisa menyarankan kalian bisa menggunakan cakram tipe floating untuk mengurangi proses panas yang berlebih, supaya panasnya itu juga tidak terlalu sampai parah-parah banget. Kalau kalian yang tinggalnya di daerah jalur yang datar, itu kalian bisa kombinasikan pengereman antara depan dan belakang untuk menghasilkan pengereman yang maksimal. Tapi kalau kalian yang sering atau tinggal di daerah yang jalannya itu adalah turunan, itu kalian bisa pakai teknik mengerem selang-seling ya, yaitu antara di depan dan di belakang secara bergilir. Nah, itu kalian bisa lakukan dengan interval atau durasi sekitar 3-5 detik per pengereman. Jadi caranya adalah ketika kalian ngerem yang di depan itu kurang lebih durasinya sekitar 3-5 detik, kemudian lepas dan ngerem yang di belakang sekitar 3-5 detik lagi. Nah, setelah itu gantian yang di depan, hingga proses itu diulang berkali-kali sampai kalian bisa menemukan jalanan yang sudah tidak turun lagi atau mungkin yang sudah datar. Nah, kurang lebih seperti itu untuk pengereman di jalur yang datar maupun jalur yang turunan. So guys, itunya bisa aku sharing untuk kali ini. Terima kasih sudah nonton video ini sampai selesai. Aku Andrea Faren. Sampai jumpa di videoku berikutnya. Keep safety riding and enjoy your ride.